Halo sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sahabat semuanya pada hari ini? Semoga kita semua sehat, dilancarkan rezekinya, tetap jaga kesehatan, dan semoga kita semua jadi orang sukses. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan konten-konten menarik yang belum Anda ketahui, tapi dukung terus channel ini, support terus channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Topik yang saya bawakan pada hari ini berjudul bagaimana caranya kita jadi pembina yang disukai oleh masyarakat, oleh semua orang. Sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk teman-teman yang baru datang, yang baru melihat channel gua, yang baru menonton channel gua, jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan tekan juga loncengnya. Dan jangan lupa juga share agar Anda selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang saya akan update berikutnya. Oke, kita lanjut ke topik yang pertama tadi, tentang bagaimana caranya agar kita jadi pembina yang disukai masyarakat, yang sebagai penyejuk dalam masyarakat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ini sedikit menyampaikan di sini saya membuat video ini bertujuan untuk teman-teman dan sahabat semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat video ini berjudul tadi saya bilang tentang bagaimana caranya jadi pembina. Bukan saya merasa pinter, saya mendapatkan dari referensi dari buku dan mendapatkan apa yang terjadi dalam masyarakat, ketidakadilan dalam membina suatu masyarakat itu. Oke, apa dan bagaimana caranya dan apa yang harus kita lakukan sebelum jadi pembina. Pertama, namanya pembina kan dasarnya itu awalnya dia pernah jadi pemimpin. Pemimpin punya pengalaman yang sangat luar biasa. Pengalaman luar biasa. Kebanyakan sih saya lihat ketika menjadi pembina itu lupa, melesetlah dengan apa yang dia lakukan sejak dia menjadi pemimpin. Kebanyakan sih mereka melakukan dengan otoriter, dengan prinsipnya sendiri, dengan egonya sendiri. Itu sangat berbahaya sekali. Masyarakat pasti akan tahu semuanya. Masyarakat sekarang sudah pinter-pinter semuanya. Itu yang harus kita ketahui. Pertama, untuk menjadi sebuah pembina, yang harus kita lakukan adalah keluarga kita sendiri itu harus memang tentram, bahagia, maksudnya damailah, tidak pernah terjadi apa-apa. Kita perbaiki dulu rumah tangganya kita sebelum menjadi pembina. Pertama itu keluarga. Setelah keluarga, kita sudah damai, keluarga harmonis, keluarganya itu menjadi otomatis akan menjadi panutan dalam masyarakat. Masyarakat itu akan menilai, oh dia orangnya cocok jadi pembina, dalam rumah tangganya itu bagus, dalam anggota keluarganya itu bagus. Itu yang kedua, berbicara punya etika. Dalam berbicara dalam masyarakat, dengan siapapun, tidak membeda-bedakan dia berbicara sama orang yang keterbelakangan, cara bicaranya beda. Berbicara sama orang yang punya kemampuan di bawah kita, caranya beda. Dia bisa membedakan. Berbicara dengan orang atasan beda. Gitu. Berbicara dengan orang tua beda. Otomatis dia akan disenangi sama orang tersebut, sama masyarakat. Itu bisa menyebabkan menjadi penyejuk. Yang ketiga untuk menjadi pembina, tidak membeda-bedakan golongan. Dalam masyarakat itu biasanya digolongkan. Saya bertemannya sama itu karena saya selevel dengan dia. Itu sudah salah sebenarnya. Kalau bisa diratakan, bisa menerima semuanya. Orang datang mengajukan masalah sama kita,
mengajukan masalah, ya, ada masalah dalam penyelesaian masalah, bukannya dia tambah tenang, tambah marah. Itu yang saya bilang tadi, pembina itu harus punya jiwa penyejuk. Bukannya pembinanya datang berharap datang untuk bercerita, bukan, salah. Yang perlu datang karena pembina itu dianggap sudah nyaman, memberi penyejuk dalam masyarakat. Penyejuk, begitu saya kira. Kalau pembinanya memancing emosi, bukannya memberikan penyejuk, solusinya ya cepat, kesimpulan cepat. Ya. Apa yang akan terjadi? Otomatis yang datang tersebut akan merasa tidak nyaman, dan lama-lama masyarakat itu akan menjauh dan mulai tidak menyukai pembina tersebut. Ya. Yang keempat, tidak bersifat otoriter ya, ego sendiri ya. Maksudnya punya prinsip sendiri, karena mungkin pernah menjadi pemimpin. Saya harus begini, saya harus begini. Sekarang bukan zamannya seperti itu. Ya, zamannya sekarang beda. Keterbukaan. Keterbukaannya artinya dalam bentuk apa? Keterbukaannya yang bagaimana yang terbuka? Tidak sembarangan terbukaan. Terbuka artinya dalam bisa menerima semuanya, permasalahan semuanya, tidak membeda-bedakan ras ini, ras itu, orang ini, orang itu, level, golongan, sama semua. Ya. Begitu yang saya ketemui di dalam masyarakat. Ya. Yang kelima, untuk menyelesaikan masalah itu harus demokrasi. Demokrasinya bagaimana? Harus dipertimbangkan dulu sama yang bersangkutan, sama teman-teman yang memang punya pemikiran yang luas ya. Namanya manusia, tetap punya kekurangan dan kelebihan ya. Pembina pun juga punya kekurangan dan kelebihan. Di saat tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah dalam masyarakat, kita harus mencari alternatif ya, kepada anggota atau organisasi yang bisa menyelesaikan. Kita musyawarahkan bagaimana. Jangan langsung memberi kesimpulan pribadi, itu sudah salah besar ya. Karena suara yang terbanyak itulah yang jadi pemenang. Begitu sahabat semuanya. Oke, yang masalah ke-6 ya. Ya, untuk menjadi pembina, berbicara harus hati-hati, selalu berpikiran positif. Pembina pun harus berpikiran positif. Ada 10 orang mengajukan masalah, orang ini begini, orang ini begini politiknya, orang ini begini cara kerjanya, orang begini harus tidak kerja, tidak bagus, ini orang ini harus dipecat. Bisa ditampung dulu, diterima dulu, jangan langsung dimasukkan dalam hati, dan agar tidak cepat mengambil kesimpulan. Kita cek dulu apakah ini ucapan orang ini benar semua. Kalau memang ucapan ini benar semua, kita pertimbangkan, kita pecahkan bersama. Memecahkan masalahnya itu jangan pakai emosi, dendam. Kalau emosi, tetapi emosi tetap akan menang. Karena mereka yang datang-datang itu yang diam memecahkan masalah dengan kepala dingin tidak akan menghasilkan keputusan yang bagus. Kalau berbicara dengan emosi, dengan orang emosi, dengan pembina yang emosi, otomatis anggota-anggota yang datang itu, masyarakat yang datang kepada kita itu tidak akan berani bicara, tidak akan berani mengungkapkan. Dia akan berpikir, kenapa saya membuang energi saya sama orang yang emosi, akan tidak mendapatkan hasil yang pas, hasil yang bagus, keputusan yang bagus. Ya, begitu kira-kira sahabat semuanya. Masyarakat itu
Melihat orang emosi, dia bukannya bodoh, tapi pinter, memahami dirinya pinter. Dia berpikir, kenapa saya harus berbicara, kenapa saya harus melawan orang emosi ini, apa untungnya buat saya, keputusannya toh sama saja. Saya kesini tujuannya sama pembina untuk mendapatkan penyejuk, mendapatkan inspirasi, mendapatkan solusi yang terbaik. Bagaimana caranya? Saya ulang lagi, untuk menjadi pembina itu ya harus diri kita sendiri dulu ya. Untuk menjadi sebuah pembina, kita perbaiki dulu rumah tangganya kita bagaimana, kita cek diri kita sendiri, diri kita itu bagaimana, sudah siap gak jadi pembina, gitu. Keluarga kita bagaimana, gitu. Biarlah masyarakat yang memilih kita sebagai pembina, gitu. Karena dianggap kita mampu, punya kelebihan, punya talenta, itu kita harus tak ketahui ya. Yang ke-6 ya, yang ke-7 ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah ya, seperti yang saya bilang tadi itu, dipanggillah masyarakat ya, pecahkan masalah secara umum, punya prinsip secara umum ya. Selesaikan masalah secara umum, tidak membeda-bedakan. Kalau semua mempunyai prinsip saya begini, dia prinsip saya begitu, tidak akan selesai masalah. Kalau secara umum poros tengah akan selesai ya, secara umumnya dia tidak rugi, saya tidak rugi, masalah selesai, aman kan? Oke, sahabat semuanya, itulah video yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya sebagai manusia biasa, saya hanya bisa membantu membuatkan video berdasarkan referensi dari masyarakat dan dari buku juga ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman dan sahabat semuanya. Saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oke, sahabat semuanya, sampai jumpa di video berikutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Terima kasih.